Halo bos, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Karena subscribe, like, dan komen itu gratis. Dengan subscribe, like, dan komen channel ini, membantu channel ini berkembang. Oke bos, selamat menonton. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just all my coming with me. Spesifikasi Honda Jazz, dimensi, fitur, dan harga. Walau sudah tak diproduksi lagi, tapi spesifikasi Honda Jazz masih dibutuhkan oleh banyak kalangan. Hal itu termasuk soal dimensi dan fitur. Sementara bagi mereka yang hendak membelinya, ulasan mengenai harga terbaru Honda Jazz juga kerap dicari. Spesifikasi Honda Jazz. Dari 3 generasi yang pernah beredar, ulasan kali ini akan lebih fokus pada generasi terakhirnya alias GK5. Model ini pensiun pada Maret tahun 2021 seiring meluncurnya Honda City Hatchback. Menjelang masa pensiunnya, Jazz dipasarkan hanya dalam 2 varian, Jazz dan Jazz RS. Kedua varian itu tentu menggunakan mesin yang sama, 1500 cm3 4 silinder So 16 katup IVTEC. Mesin tersebut dapat menghasilkan tenaga sebesar 118 tenaga kuda dan torsi tertinggi 145 Nm. Nah, masing-masing varian tersedia dalam pilihan transmisi CVT ataupun manual 5 kecepatan. Walau dari sisi jantung pacu serupa, tapi Jazz dan Jazz RS memiliki sejumlah perbedaan pada fitur-fiturnya. Hal tersebut menjadi salah satu poin yang akan dibahas pada ulasan kali ini. Mesin So 4 silinder 16 katup IVTEC kapasitas mesin 1497 cm3 tenaga tertinggi 118 tenaga kuda Akeong 6600 revolusi per menit torsi tertinggi 145 Nm Akeong 4600 revolusi per menit transmisi CVT Earth Dream MT5 kecepatan. Dimensi Jazz tak jauh berbeda dengan hatchback lain seperti pesaing utamanya, Toyota Yaris. Tapi sebelum melihat detailnya, calon pemilik perlu mengetahui satu keunggulan Jazz yang banyak disukai oleh para pengguna. Hal tersebut ialah kabin yang tergolong lega, baik untuk ruang kepala atau ruang kakinya. Kabin itu sendiri bisa diisi hingga 5 orang penumpang. Tak kalah menarik ialah konfigurasi bangku cerdas yang Honda beri nama Ultraseat. Dengan konfigurasi bangku ini, pemilik mobil bisa mengatur pelipatan masing-masing baris bangku sesuai dengan keinginan atau kebutuhannya. Sistem Ultraseat terdiri dari 4 jenis pelipatan, refresh mode, tall mode, long mode, utility mode. Masing-masing punya kegunaannya sendiri. Misal ketika pemilik butuh ruang bagasi yang luas maka bisa memanfaatkan utility mode yang artinya bangku baris belakang terlipat rata lantai. Atau saat hendak beristirahat di dalam mobil maka bisa memanfaatkan fitur refresh mode untuk menyulap bangku baris belakang menjadi seperti sofa. Data di atas kertas menunjukkan Jazz memiliki dimensi eksterior PX Lasit 4,035 mm x 1,694 mm x 1,524 mm dengan wheelbase sepanjang 2530 mm. Oh, hello there! Kaget ya bos? Stop when I'm feeling this way, so I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't me. Dimensi Jazz yang dijelaskan di atas ialah untuk varian Jazz RS. Sementara untuk varian Jazz biasa dimensinya tercatat lebih kecil lagi, tapi dengan wheelbase yang sama. Perbedaan dimensi antara Jazz RS dan Jazz juga bisa ditemui pada ukuran roda yang digunakan. Jazz RS dibekali pelek R16 ban 185/55 sementara Jazz menggunakan pelek R15 ban 175/65. Dalam hal ini konsumen akan menjumpai fitur-fitur, seperti brake override system, dual front SRS airbag, pretensioner, dan ESOFEX.
Semua varian sudah dilengkapi dengan ABS dan EBD. Sementara pengereman roda depan menggunakan cakram, tapi roda belakang masih tromol. Kemudian pada sisi keamanan sudah terdapat keyless entry, immobilizer, dan alarm system. Pada aspek ini terdapat perbedaan antara Jazz RS dan Jazz biasa tepatnya pada jenis kunci yang digunakan. Jazz RS menggunakan tipe Smart Key sedangkan Jazz biasa menggunakan Wave Key. Pada masa-masa terakhir sebelum pensiun, Jazz baru dipasarkan dengan banderol antara 256,5–300 juta rupiah untuk varian tertinggi. Demikianlah ulasan mengenai spesifikasi Honda Jazz termasuk soal dimensi, fitur, dan harga. Mobil ini boleh saja sudah tak lagi dipasarkan di Indonesia, namun dipastikan peminatnya di pasar mobil bekas akan tetap ada.